kita lihat pada saat Abu Bakar jadi khalifah, ikhwas sekalian, apa khutbahnya, apa yang disampaikan, dan mana khalifah-khalifah kita sekarang, yang mana presiden-presiden kita yang berkata seperti ini, ya, perkataan yang luar biasa. Sekali lagi, Abu Bakar tidak punya ijazah, ikhwah, khusus masalah ekonomi, masalah politik, tidak ada sama sekali. Yang ada kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Kitab yang dibaca cuma satu, Al-Quran, ini rujukannya dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain, ini di atas segalanya. Kata dia waktu dia naik di mimbar dan dikhalifahkan, beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik dari kalian. Jika aku berbuat baik, maka dukunglah aku. Jika sebaliknya, maka luruskanlah aku. Kalau ada yang salah, luruskan. Lalu beliau mengucapkan, ini yang jadi garis bawahi, ini sifat beliau, siddiq. Beliau mengatakan, kejujuran adalah amanah. Kejujuran, terutama dalam mempertahankan agama ini, membenarkan Allah dan Rasulnya, menerima kebenaran dan mempraktekannya adalah amanah. Dan kebohongan lawannya adalah khianat. Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku, sehingga aku mengembalikan haknya kepadanya insyaAllah. Orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku, sehingga aku mengambil hak darinya insyaAllah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad. Ini garis bawah ikhwah, ya. Wasiat Abu Bakar pertama naik mimbar, tidaklah satu kaum muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah, kecuali pasti Allah akan menimpakan kehinaan atas mereka. Ini yang pegang bukunya di halaman 164, ya. Kehinaan atas mereka, tidaklah perbuatan keji. Jadi di sini Abu Bakar menekankan, ya, yang kita sayangkan sekarang memang jihad ini hilang dari kaum muslimin, hilang betul. Jadi nggak ada, ya. Nanti betul-betul wilayah diserang baru bisa menyerang. Padahal jihad dalam Islam itu bisa terjadi dua keadaan. Kalau lagi diserang, ini fardu ain, atau memang mau ekspansi Islam. Jadi walaupun Islam sedang tidak diganggu, itu tetap bisa kita menyebarkan Islam dengan cara nawarin Islam. Mereka nolak bayar jizyah, kalau mereka nolak baru berperang. Jadi jihad itu bisa terjadi kapan saja, asal ada pemimpin muslim yang memimpinnya. Abu Bakar mewasiatkan pada saat jadi khalifah, beliau mengatakan, tidaklah satu kaum muslimin meninggalkan jihad Allah, kecuali pasti Allah menimpakan kehinaan atas mereka. Dihina di mana-mana. Tidak ada yang bisa melawan umat Islam, karena memang tidak membiasakan diri dengan jihad itu. Tidaklah perbuatan keji yang mewabah pada satu kaum, kecuali Allah akan meratakan cobaan atas mereka. Dibiarin maksiat, tidak ada yang luruskan, maka pasti Allah akan meratakan cobaan. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Ini prinsip dasarnya. Namun jika aku mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan untukku atas kalian. Berdirilah untuk sholat, dirikanlah selalu sholat, dan semoga Allah merahmati kalian. Jadi kita lihat di sini bagaimana khutbahnya yang luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara khutbah-khutbah yang beliau sampaikan yang masyhur adalah, tapi ini setelah beliau jadi imam, ya, jadi pemimpin. Dan kita juga perlu tahu ikhwah, ini mungkin yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Pemimpin negara, dia di zaman Nabi SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti kita lihat semua kisah-kisahnya. Itu memang yang jadi raja pada saat itu, mereka adalah imam masjid jami'. Jadi semestinya presiden kita itu, kalau mau ikutin hukum Islam, itu jadi imam di Istiqlal 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua, ya, yang mesti diketahui adalah bahwasanya mereka memang selalu khutbah Jumat. Dan ini juga saya sekalian ingatkan masjid-masjid kita, sebenarnya tidak harus terlalu banyak khatib di masjid. Karena memang dalam Islam itu selama Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun khatib Jumat, tidak pernah diganti. Ya, kecuali memang dalam peperangan lagi keluar, Nabi SAW tidak pernah digantikan khutbah Jumat. Umar juga begitu, Utsman juga begitu. Jadi mereka punya kewajiban, makanya mereka harus alim, faham hukum agama, mereka menyampaikan. Di antara khutbah yang menarik dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Hakim berkata, Abu Bakar berkhutbah kepada kami, dia berkata, amma ba'd, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, memujinya dengan apa yang sesuai dengan kebesarannya, menggabungkan antara kecemasan dan harapan. Artinya selalu cemas, jangan sampai azabnya Allah datang nih kalau saya berbuat dosa, dan selalu punya harapan besar, pasti Allah terima amal solehnya. Selalu memohon kepada Allah tanpa kenal jenuh, selalu tidak pernah putus asa minta kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memuji Zakaria dan keluarganya dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 90, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.
Wahai hamba-hamba Allah, kata beliau, ketahuilah bahwa Allah telah menggantungkan haknya kepada diri kalian. Dia telah mengambil perjanjian dari kalian atas hal itu. Dia memberi dari kalian yang sedikit lagi fana dengan yang banyak lagi kekal. Maksudnya dunia ditukar dengan akhirat. Ini adalah kitabullah, Al-Quran. Keajaiban-keajaibannya tidak pernah habis, cahayanya tidak akan pernah padam. Benarkanlah kata-katanya, patuhilah kitabnya, dan ambillah cahaya darinya untuk hari kiamat. Allah hanya menciptakan kalian untuk beribadah kepadanya. Dia mengutus para malaikat al-kiram al-katibin, maksudnya raqib dan atid, kepada kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, kalian hilir mudik di dunia ini pagi dan petang kepada sebuah ajal yang ilmunya tidak kalian ketahui. Jika kalian mampu pada saat ajal itu tiba sementara kalian dalam sebuah amalan karena Allah mau amalan itu, maka lakukanlah. Namun kalian tidak akan mampu demikian kecuali dengan pertolongan Allah. Maka berlombalah mendahului ajal kalian yang masih tersisa waktunya sebelum ia habis, sehingga ia mengembalikan kalian pada perbuatan buruk kalian. Artinya kalau kalian tidak beramal soleh, pasti kalian akan berbuat buruk otomatis. Orang kalau tidak berbuat baik pasti berbuat buruk, tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada gabungan antara keduanya. Maka berarti baik atau buruk. Kalau kalian tidak berbuat baik, maka kalian akan berbuat buruk, dan kalau ajal kalian datang, kalian akan menyesal. Sesungguhnya suatu kaum menyerahkan ajal mereka kepada orang lain dan mereka melupakan diri mereka sendiri. Sayang sekali beliau bilang, banyak sekali orang gitu kan, yang menyerahkan hidupnya, serang orang, ribut, yang menyerang orang lain, menyusahkan orang lain, tapi seakan-akan gampang membunuh orang, tapi dia lupa dia pun akan mati ajalnya. Kata beliau, saya sarankan jangan kalian meniru mereka. Bersegeralah, selamatkan diri kalian, karena di belakang kalian ada pemburu, para malaikat yang bergerak gesit dan urusannya pun sangat cepat pada saat mencabut ruh. Gitu kan? Jadi ini wasiat yang luar biasa dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga pernah berkhutbah dalam riwayat yang lain. Ini semua disebutkan dalam Sifatus Safwa, juga Makarimul Akhlak, buku-buku yang mulia menulis tentang athar sahih menurut Abu Bakar. As-Siddiq pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Dia berkata, wahai manusia, hendaklah kalian malu kepada Allah. Demi Allah, aku tidak keluar untuk sebuah keperluan uang hajat sejak aku membaiat Rasulullah SAW, kecuali aku menutup kepalaku karena aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Bakar selalu menaruh ada jubah di atas kepalanya, itu justru karena malu kalau kepalanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada tingkat itu malunya dengan Allah. Kata para ulama menanggapi kisah ini atau penyampaian ini, kalau kepalanya saja, rambutnya dia malu dilihat oleh Allah Azza wa Jal, malu dengan Allah, rasa malunya, maka bagaimana kalau dia bermaksiat kepada Allah? Abu Bakar tidak pernah melakukan hal tersebut. Umar bin Khattab memberikan banyak pelajaran kepada kita dari sisi agama. Di antaranya adalah statement yang masyhur dari Umar bin Khattab agar orang-orang tidak kembali menyembah berhala. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, juga Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Juga selainnya menyebutkan dalam riwayat sahih ini bahwasanya Umar bin Khattab pernah berdiri di depan Hajar Aswad, lalu dengan tegas menekankan kalimat, mengatakan, suaranya keras. Umar bin Khattab jahur, keras sekali. Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab tinggi besar, sampai kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah, gitu kan. Lalu beliau berkata kepada Hajar Aswad, berdiri di musim haji pada saat itu, kemudian teriak dengan suara keras mengatakan, inni la'alamu annaka hajar. Saya sungguh betul-betul tahu kau adalah batu saja. La tadur wa la tanfa. Kau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menyusahkanku. Atau terbalik ya, tidak bisa menyusahkanku dan tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiduka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya melihat Nabi SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Sebagian ulama menanggapi, di antaranya Nafi', seorang ulama tabi'in, bekas budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang ulama tabi'in masyhur. Dia mengatakan pada saat itu ya, orang-orang banyak mendatangi pohon yang digunakan untuk membaiat Nabi SAW di Baiatur Ridwan, ya, itu di perang Hunain, ya. Pada saat peperangan dulu pasukan muslimin sempat berpencar. Kemudian datanglah Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon, kemudian dibaiat pada saat itu. Ada juga yang mengatakan yang maksudnya baiat pada saat baiat Nabi SAW, ya, baiat ya di Mekah gitu kan. Tapi intinya ini adalah sebuah baiat pohon yang pernah Nabi SAW berdiri, kemudian disitulah ya orang-orang berkumpul pada saat itu. Lalu orang-orang banyak mendatangi tempat tersebut dan mereka sholat di sana. Maka sampai berita kepada Umar, maka Umar menyuruh agar menebang pohon tersebut.
ditebang. Karena memang itu bukan berarti harus dijadikan sunnah, kecuali Nabi SAW memerintahkannya, dan ini sudah sering saya titik beratkan. Anda kalau pergi umrah, pergi haji, ingat Gua Hira itu adalah gua yang Nabi SAW datangin hanya sebelum diturunkannya wahyu. Setelah turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pertama, sampai Nabi SAW meninggal, nggak pernah beliau datang lagi di Gua Hira, nggak pernah datang di Gua Hira, nggak pernah beliau khusus memerintahkan para sahabat datang. Sayangnya jemaah haji dan jemaah umrah kita memaksakan diri ke sana. Bahkan yang paling ramai itu jemaah dari Asia, Indonesia, dan yang paling ramai juga adalah dari Pakistan. Dua ini ramai-ramai naik gunung, gitu kan? Ada yang jatuh sampai jatuh, ada yang meninggal. Padahal itu tidak perlu. Ada yang sholat di situ. Subhanallah. Ini yang Umar bin Khattab titik beratkan nih. Jangan semua bekas yang Nabi SAW pernah di situ, kemudian kita tiba-tiba langsung melakukan sholat atau ibadah. Ini salah. Saya pernah hadapin sendiri jemaah sekalian waktu lagi musim haji. Selesai sa'i, subhanallah, pas habis tahallul kepala, itu kan habis cukur rambut, di sebelah pintu Marwah itu ada perpustakaan. Di situ dulu, sekarang sudah dibongkar ya. Itu dulu tanahnya bekas rumahnya Nabi SAW yang Aminah melahirkan Nabi SAW di situ. Maka dikenal dengan rumah lahirnya Nabi SAW. Sama kerajaan selalu dibangun perpustakaan buku, gitu kan. Sekarang sudah dibongkar. Nah, waktu saya lagi selesai sa'i sama teman-teman ya, dari Indonesia juga habis kami haji, kemudian keluar lewat situ. Subhanallah, ada orang-orang dari Pakistan waktu itu. Mohon maaf teman-teman yang dari Pakistan, bukan niat untuk menyalahkan, tapi waktu itu kebetulan, gitu kan. Dari teman-teman dari Pakistan waktu itu lagi sholat, Ka'bah di sebelah kanan mereka sholat menghadap ke perpustakaan itu, gitu kan. Lalu saya datang, saya bongkarin. Saya bahasa Arab, saya mengatakan, nah nggak bisa nih, dalam bahasa Arab, nggak bisa, ini kiblat di sana kok, sholatnya di sini, ini bukan kiblat, gitu kan. Mereka nggak mau, gitu kan. Lalu kemudian saya ambil kain ihram saya tepuk-tepukin, gitu kan. Minimal ikutin cara Umar lah, gitu kan. Umar bin Khattab itu biasa bawa tongkat malah, gitu kan, dipukulin. Lalu saya pada saat gebukin, mungkin dia pikir saya ini pengurus kali, bubar akhirnya nggak jadi. Tapi sholatnya menghadap rumah itu, bayangkan kejahilannya, gitu kan. Nah tidak, bukan semua bekas yang Nabi SAW pernah ada di situ kemudian dijadikan tempat ibadah. Itu nggak boleh. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat lain, Umar bin Khattab pernah selesai sholat, ya, kemudian orang-orang pada buru-buru semuanya sholat di sebuah tempat, gitu kan, di sebuah tempat. Lalu berkatalah Umar bin Khattab, kenapa mereka? Ya, kenapa mereka keluar dan sholat lagi di sana? Kata orang-orang, sebagian sahabat bilang, itu dulu pernah Nabi sholat di situ waktu masih di Mekah. Maka para sahabat ingin mengerjakan sholat di situ. Kata Umar, janganlah kalian sholat di situ kecuali bertepatan memang waktu sholat dan ada masjid. Tapi secara khusus tidak boleh. Maka Umar pun radhiyallahu anhu menjelaskan masalah itu kalau tidak boleh orang masuk di situ atau mengerjakan sembarangan ibadah tadi. Kemudian juga Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya atau fadilah bagi Uthman akan mati syahid. Uthman akan mati syahid. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2417, Tirmidzi 3696, Ahmad 419. Waktu Nabi SAW naik ke Uhud di perang Uhud, kemudian Uhud sempat goncang pada saat itu, dan di sebelah Nabi SAW ada Abu Bakar dan ada Umar dan Uthman. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, dan ada dua orang yang mati syahid. Begitu pula disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari 3695 dan Muslim 2403, Imam Tirmidzi 3710. Hadisnya cukup panjang, saya bacakan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa berkata radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan wa amarani bi hifdhi babil haid. Faja'a rajulun yasta'dhin faqala ista'dhan lahu wa bashshirhu bil jannah. Fa idza Abu Bakar, thumma ja'a akharu yasta'dhin faqala lahu i'dhan lahu wa bashshirhu bil jannah. Fa idza Umar, thumma ja'a akharu yasta'dhin fasakata hunayha thumma qala i'dhan lahu wa bashshirhu bil jannah ala balwa sayusatusibu fa idza Uthman bin Affan. Sesungguhnya Nabi SAW masuk suatu hari dalam sebuah kebun dan beliau memintaku untuk menjaga pintu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menjaga pintu. Lalu seseorang laki-laki datang mengetuk dan pamit untuk masuk. Lalu kata Nabi SAW, izinkan saja dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Ternyata kata Abu Musa al-Asy'ari, waktu saya membuka pintu saya temukan dia adalah Abu Bakar.
Lalu pada saat sudah ditutup pintu, lalu kami duduk, datanglah seseorang lagi meminta izin, mengetuk pintu. Lalu Nabi SAW mengatakan, izinkan dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Waktu saya membukanya ternyata dia adalah Umar. Kemudian setelah pintu ditutup dan kami duduk, datanglah orang ketiga mengetuk pintu, lalu meminta izin masuk. Maka Nabi SAW terdiam sejenak lalu berkata, izinkan dia dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga. Dia pasti masuk surga. Tetapi dengan ada ujian yang akan menimpahnya. Ternyata pada saat saya membuka, dia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti akan kita sebutkan ya, ujian apa ini. Nanti di akhir hidupnya Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Nanti akan kita sebutkan itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat malu dengan Allah, sampai-sampai para malaikat juga malu padanya. Ada satu kalimat dulu yang saya ingin jelaskan, ikhwah-ikhwat sekalian. Apapun yang antum jaga hubungan dengan Allah, Allah akan lakukan hal yang sama pada makhluk. Maksudnya begini, kalau seseorang itu sangat takut dengan Allah, antum takut dengan Allah, Allah akan buat makhluk takut dengan antum. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat dia, kata Nabi SAW, wahai Ibn Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, kemudian syaitan lihat, syaitan akan cari lembah lain. Ini kata Nabi SAW, kata para ulama, karena Umar bin Khattab adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Sampai kalau malam hari, saking takutnya dengan Allah, dia menangis di sholat malam sampai di bawah matanya bergaris. Seperti ada lubang karena seringnya menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saking takutnya dengan Allah. Dan beliau berkata, kami kalau malam hari sedang ibadah kepada Tuhan kami, maka kami tundukkan dan kami lunakkan tulang-tulang kami. Saking takutnya dengan Allah. Dan pada saat kami keluar bertemu dengan muslim, kami akan berlemah lembut dengan mereka, dan pada saat kami menghadapi musuh-musuh Allah, kami seperti singa yang sedang kelaparan. Tapi di sini bagaimana mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ketakutan. Orang yang malu dengan Allah mau buat dosa malu, nanti takut Allah tahu, Allah akan lihat, maka Allah pun malu dengannya, gitu kan? Dia baik berinfak tulus karena Allah, Allah akan infak juga dengan dia. Selalu unsur timbal balik sama, gitu kan? Sabda Nabi SAW seperti irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di muka bumi, maka yang di langit akan kasihani kalian, kan gitu. Jadi kita tahu. Dan hadis lain dikatakan al jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Sehari ini antum gibah, besok antum digibah. Hari ini antum fitnah, besok antum difitnah. Hari ini antum menipu, besok antum ditipu. Tapi hari ini antum berbuat baik, besok antum akan dibaikin. Hari ini antum perhatian, besok antum akan diperhatian. Terus seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Maka kata para ulama, Utsman bin Affan sampai-sampai malaikat pun malu padanya karena dia malu sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dinukil kepada kita diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2401 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu hadis sedang baring di rumahku di sebuah ruangan tamu, ya, di ruangan. Aisyah tidak ada di situ, tapi Aisyah melihat dari dalam biliknya. Beliau membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Lebih tepat adalah kedua betis Nabi SAW tersingkap, ya, kedua betisnya tersingkap. Lalu Abu Bakar datang meminta izin, maka Nabi SAW memberikan izin sementara beliau dalam keadaan demikian. Lalu beliau berbincang. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin, lalu beliau memberinya izin. Kemudian tetap beliau dalam keadaan semula sambil berbincang. Kemudian Utsman bin Affan meminta izin, maka Rasulullah SAW tiba-tiba mengubah posisi duduknya, merapikan pakaiannya. Lalu Utsman masuk dan berbincang. Ketika dia keluar, mereka semua keluar. Aisyah berkata, ya Rasulullah, waktu Abu Bakar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Waktu Umar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Kenapa waktu Utsman masuk, Anda tiba-tiba duduk dan merapikan pakaian Anda? Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin yastastahi minhul malaika. Tidak pantaskah saya malu dengan seseorang laki-laki yang para malaikat saja semuanya malu padanya, gitu kan? Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, mengapa aku tidak melihat Anda terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar sebagaimana Anda terkejut pada saat kedatangan Utsman? Lalu Nabi SAW ungkapkan kepada kita rahasianya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tadi satu hadis setelahnya, ya. Sebelumnya tadi 2401, ini 2402. Imam Ahmad jilid 1 nomor 77, Imam Bukhari juga menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 600. Kata Nabi SAW, inna Uthmana rajulun hayy wa inni khashitu in adhintu lahu ala tilkal hala alla yablugha ilayya fi hajatihi. Sesungguhnya Utsman adalah laki-laki yang sangat pemalu. Dia, dan sesungguhnya aku khawatir jika aku memberikannya izin sementara keadaanku seperti tadi, ada betisku yang tersingkap, maka dia tidak mau masuk dan tidak mau menyampaikan hajatnya kepadaku. Jadi sampai pada tingkat itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau lihat keadaan seseorang tidak mau mungkin, langsung dia malu, dia nggak mau ngomong, nggak mau sampaikan apa-apa.
apa. Sampai pada tingkat seperti itu. Dan ini rahasia kata para ulama, kenapa Utsman bin Affan para malaikat pun malu padanya. Utsman bin Affan pernah berkata, tidak ada seseorang yang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberikannya pakaian dari jubah amalannya itu. Misal, kalau kita malu, nanti Allah kasih hari kiamat baju dari malu itu sendiri. Artinya bagus, positif. Kalau dia suka sombong, dia riya, Allah akan kasih dia baju sombong dan riya dari api neraka hari kiamat. Seperti itu. Jadi Utsman bin Affan berpegang teguh pada hal tersebut. Yahya bin Mu'adz berkata, rahimahullah, seorang tabi'in, barang siapa malu kepada Allah sekalipun dia dalam keadaan taat kepada Allah, maka Allah juga akan malu padanya pada saat dia melakukan dosa. Artinya tidak mengampuni dosa-dosanya. Al-Munawi berkata rahimahullah, keistimewaan Utsman adalah rasa malunya. Rasa malu merupakan sifat yang lahir dari pegagungan kepada siapa yang dilihatnya, dan dia memang memiliki kedudukan agung disertai kekurangan yang dirasakan seseorang pada dirinya, seperti pengagungan Utsman bin Affan kepada Allah Ta'ala mendominasi dirinya, dan dia melihat dirinya sendiri dengan mata kekurangan dan keterbatasan. Keduanya termasuk sifat mulia hamba-hamba yang dekat dengan Allah, sehingga kedudukan Utsman bin Affan meningkat karena itu. Selanjutnya makhluk Allah yang khusus pun merasa malu kepadanya seperti para malaikat. Kita lihat di sini sabda Nabi SAW yang lain dalam disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Ihya, disahihkan oleh Syekh Albani di halaman 1 nomor hadis 56, dan Syekh Albani menyebutkan di Sahih Jami' nomor 3977. Kata Nabi SAW, Utsmanun ahya ummati. Utsman adalah umatku yang paling pemalu, yakni paling besar rasa malunya. Rasa malu merupakan sumber adab kesopanan. Ada yang mengatakan Utsman bin Affan tidak pernah meletakkan tangan kanannya pada kemaluannya semenjak membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam menanggapi masalah ini, ikhwah-ikhwat sekalian, banyak orang subhanallah dia yakin ada syaitan. Yakin ada syaitan. Dia kadang-kadang takut, dia kadang-kadang merinding, dia kadang-kadang takut sama syaitan. Ada orang lebih parah, manggil-manggil syaitan seperti pada dukun-dukun, gitu kan. Tapi mereka pun, kita tidak bicara dukun-dukun yang sudah kufur kepada Allah. Orang-orang yang takut pada syaitan nih, kadang-kadang dia merasa merinding, merasa takut kalau jalan sendiri gelap. Kenapa dia tidak yakin juga bahwasanya di sekitarnya ada malaikat? Sebagaimana dia yakin ada syaitan. Kalau dia yakin ada syaitan tidak kelihatan, maka pasti malaikat lebih pantas diimani adanya. Dan ada Raqib dan Atid, ada malaikat yang menjaga, ada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mengawasi dia. Bagaimana anda bisa takut dengan syaitan yang dia lebih hina daripada manusia? Apa kata Nabi SAW kepada para malaikat ini? Dalam bab imam kepada malaikat ada sendiri ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, marulah kalian kepada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di tempat buang hajat atau sedang berhubungan biologis, gitu kan? Jadi kalau kita sedang di WC, maaf, azzakumullah, ini azzakumullah artinya semoga Allah muliakan kalian, gitu kan? Biasanya orang-orang Arab itu kalau menyebutkan tempat-tempat kayak WC itu sering menyebutkan doa seperti ini, semoga kalian dimuliakan oleh Allah. Itu sangat positif ya. Jadi kalau kita lagi di WC, azzakumullah, kemudian kita lagi berhubungan biologis, baru pada saat itu Raqib dan Atid ini pindah, menjauh sedikit. Kalau enggak, selalu ada sama kita. Maka bagaimana orang tidak malu? Telanjang sembarangan, mengucapkan kata-kata sembarangan, mencuri seakan-akan orang tidak ada yang lihat. Bagaimana bisa? Enggak malu dengan malaikat ini? Maka kata Nabi SAW juga, hati-hatilah dan malulah dengan para malaikat Allah yang tidak, yang juga terganggu apa yang mengganggu kalian. Jadi bau busuk misalnya, malaikat itu suka dengan bau wangi, suka dengan kata-kata yang baik. Malaikat makhluk Allah SWT ada. Karena bukan karena tugas mereka akan tinggalkan orang-orang yang bermaksiat, tapi karena ya tugas Allah SWT maka mereka menjaganya. Dan Utsman bin Affan sangat faham masalah itu, sampai para malaikat pun malu dengan Utsman bin Affan. Kemudian juga disebutkan Ali radhiyallahu anhu pernah keluar satu waktu, kemudian menuju ke rumahnya satu waktu, lalu Fatimah berkata, wahai Ali, kami tidak punya makanan lagi ya, kecuali uang 3 dirham ini. Maka diberikanlah uang tersebut kepada Ali. Ali pun menuju ke pasar ingin membeli makanan. Di tengah pasar dia bertemu dengan satu orang fakir miskin yang berkata setelah salam, wahai ayahnya Hasan, saya ya sudah 3 hari nggak makan dengan anak istri saya.
bisakah engkau membantuku? Ali waktu itu pegang uang cuma 3 dirham, tidak ada lagi yang lain. Maka dengan keyakinan kepada Allah dia mengatakan, tidak mungkin saya membantu orang susah ini kemudian Allah membuat saya dan keluarga saya mati kelaparan, karena saya belum makan hari ini saja sementara orang ini sudah 3 hari nggak makan. Maka dia pun dengan keyakinan memberikan semua 3 dirham itu. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, kata Fatimah, mana makanannya? Kata Ali, ya tadi ada orang begini ceritanya, maka saya berikan. Fatimah pun menangis mengatakan, lalu kita makan apa? Kata Ali, jangan kau khawatir ya Fatimah, Allah tidak akan membiarkan kita mati kelaparan karena membantu orang. Saya akan ke rumah ayahmu Rasulullah SAW, mungkin beliau punya makanan. Maka keluarlah Ali radhiyallahu anhu menuju ke rumah Nabi SAW, dan ini saksi bahasan kita. Pada saat itu bertemulah Ali dengan seorang Ansar yang membawa unta betina merah, ya, dengan tangannya. Setelah memberikan salam kepada Ali, kemudian ngobrol-ngobrol, lalu dia berkata, wahai ayahnya Hasan, saya punya unta yang bagus, apa anda ingin beli? Waktu itu kebetulan unta yang seperti ini harganya di pasar standar cepat laku 40 dirham. Kata Ali, baiklah, tapi saya nggak ada duit. Kata orang itu, anda boleh bayar kapan saja. Lalu kata Ali, berapa engkau mau jual? Dia bilang, saya jual 20 dirham. Udah bayarnya kapan saja ada uang, kemudian setengah harga pasar, gitu kan. Lalu Ali pun mengambil. Baru saja jalan berapa langkah ingin ke rumah Nabi SAW, ada orang Ansar yang kedua datang, yang kenal orang Ansar pertama, lalu berkata kepada Ali setelah salam, wahai ayahnya Hasan, saya lihat kamu punya unta yang bagus, apa kau mau jual? Kata Ali, iya. Lalu orang itu berkata, berapa? Kata Ali, 40 dirham, harga standar pasar. Orang itu nggak nawar, nggak apa, langsung dikasih di tangannya. Kemudian Ali sempat mengejar pemilik unta yang pertama, dikasih 20 dirham uang untanya, lalu 20 dirham dibawa pulang ke rumahnya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Ali radhiyallahu anhu sangat dermawan, ya, sangat dermawan yang luar biasa.